Jangan dengarkan podcast ini. Podcast ini hanya untuk Anda yang paham arti toleransi beragama yang sebenarnya, yang tidak gampang memberi stempel intoleran, radikal, dan stempel-stempel negatif lainnya kepada yang berbeda pemahaman. Untuk Anda yang siap menerima keberagaman dalam keberagamaan tanpa perlu menjadi liberal. Jangan dengarkan podcast ini kalau Anda merasa tak ada manfaat, karena saya bukan ustadz. Saya sekedar bersuara, mencoba berbuat sedikit lebih baik untuk sahabat-sahabat saya di podcast Saya Bukan Ustadz. Saya seringkali merasa sedih ketika terjadi gesekan antar umat beragama, khususnya antara umat Islam dengan umat beragama lain. Gak jarang gesekan itu lebih disebabkan karena faktor miskomunikasi atau salah persepsi saja sebenarnya. Dan yang kedua karena provokasi, yang justru pelakunya adalah sesama umat Islam. Contohnya soal penggunaan jilbab. Perintah penggunaan jilbab secara umum adalah terkait dengan kewajiban menutup aurat dan perlindungan. Aurat itu adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan gak boleh dilihat oleh orang lain. Bagian itu harus dilindungi. Bukan sekedar soal simbol atau identitas. Bagi seorang muslim atau muslimah, kalau dia tidak menutup aurat, maka dia berdosa. Begitu juga ketika melihat aurat orang lain. Baik dia seorang muslim atau muslimah, dia juga berdosa. Dosanya apa? Dosanya pandangan mata, melihat aurat orang lain. Itulah sebabnya gak jarang kita jumpai saudara-saudara kita umat Islam, ada yang selalu berusaha semaksimal mungkin menghindarkan atau mengalihkan pandangan matanya dari melihat sesuatu yang dilarang. Misalnya saat berbincang dengan perempuan. Apalagi dengan perempuan yang tidak berjilbab. Bukan karena dia takut dengan perempuan itu atau tidak menghormati si perempuan, bukan. Dia melakukan itu justru karena sangat menghormati si perempuan dan menghindarkan diri dari terkena dosa melihat sesuatu yang gak boleh dia lihat, yaitu aurat orang lain. Sayangnya di negara kita, walaupun penduduknya mayoritas beragama Islam, hal mendasar seperti ini juga masih banyak belum difahami, bahkan oleh sesama umat Islam. Berita yang selalu berulang hampir setiap tahun soal pemaksaan penggunaan jilbab terhadap beberapa siswi non-muslim di beberapa sekolah negeri menunjukkan adanya ketidakfahaman soal itu. Saya tidak menyalahkan ketika ada orang tua siswi yang beragama lain mempertanyakan bahkan memprotes kepada pihak sekolah saat anaknya diminta untuk ikut menggunakan jilbab. Yang mereka pahami, jilbab adalah identitas seorang muslimah, busana umat Islam. Dengan adanya aturan penggunaan jilbab bagi semua siswi, seperti terkesan ada upaya pemaksaan identitas Islam, Islamisasi. Padahal bagi umat Islam yang memahami soal hukum menutup aurat, anjuran untuk menggunakan jilbab bagi umat beragama lain sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islamisasi. Ini murni semata-mata hanya terkait dengan anjuran menutup aurat, melindungi kaum perempuan. Karena walaupun perempuan non-muslim mengenakan jilbab, gak otomatis akan membuat dia menjadi seorang muslimah, sama sekali tidak. Di mata umat Islam, apabila ada perempuan beragama lain mengenakan jilbab, umat Islam akan sangat respek sekali. Bukan karena perubahan tampilannya yang jadi terlihat seperti seorang muslimah, tetapi karena perempuan ini jadi terlihat lebih sopan dalam berbusana dibanding saat ia tidak berjilbab. Ya, lebih sopan, karena dia telah menutup bagian tubuhnya yang berpotensi menjadi dilihat oleh orang lain, khususnya laki-laki muslim. Dalam kata lain, anjuran penggunaan jilbab kepada perempuan sebenarnya lebih kepada bentuk penghargaan dan penjagaan kepada kaum perempuan supaya tidak menjadi objek pandang kaum lelaki.
terlepas apakah dia seorang muslimah atau bukan. Nah, kalau konsep perlindungan ini difahami dengan benar, mestinya nggak perlu ada salah paham terkait anjuran memakai jilbab yang diberlakukan kepada para siswi di segelintir sekolah negeri di beberapa wilayah. Seorang kepala sekolah yang berniat baik ingin menjaga dan melindungi harga diri siswanya dengan aturan pemakaian jilbab di sekolah, maka dia harus mengkomunikasikan terlebih dahulu secara jelas dan terbuka apa dan mengapa aturan itu diberlakukan. Jangan sampai orang lain salah memahami bahwa anjuran itu adalah bentuk upaya islamisasi atau pemaksaan kepada siswi yang beragama selain Islam. Dia juga harus menyampaikan juga secara jelas bahwa tindakan itu justru untuk memuliakan murid-murid perempuan, membuat mereka terlindungi dari pandangan nakal kaum laki-laki. Dan ketika ada siswi non-muslim atau orang tua yang menolak, sekolah harus bisa memaklumi dan tidak boleh memaksakan aturan itu. Karena memang dalam ajaran Islam, hukum menutup aurat hanya berlaku untuk umat Islam saja. Yang terkena akibat hukum dari pelanggaran perintah itu adalah si muslimah yang tidak menutup aurat dan masing-masing individu yang membiarkan matanya memandang aurat orang lain. Saya yakin ketika hal ini disampaikan dan difahami secara benar, maka tidak akan terjadi lagi kehebohan yang mengarah kepada tuduhan adanya pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi non-muslim. Siswi dan orang tua non-muslim akan bisa memahami kenapa ada aturan itu. Sekali lagi, bukan karena ada upaya islamisasi atau pemaksaan identitas Islam, tapi semata-mata karena terkait dengan masalah norma kesopanan dari sudut pandang ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat atau biasa disebut sebagai bentuk kearifan lokal. Yang tujuannya adalah untuk melindungi dan menghargai kaum perempuan tanpa memandang apakah dia seorang muslimah atau bukan. Perlindungan yang sama, perlakuan yang sama antara muslimah dan non-muslimah. Sehingga ketika ada siswi non-muslim yang mau memilih untuk tetap mengenakan jilbab di lingkungan sekolah, dia melakukannya bukan hanya karena dia menghormati kebiasaan dan norma yang berlaku di lingkungan teman-temannya yang beragama Islam, tetapi juga karena dia memahami bahwa ini adalah upaya untuk melindungi dan menghargai dirinya sebagai kaum perempuan, seperti halnya kaum muslimah yang lain mendapat perlindungan dan penghargaan yang sama. Jadi dia melakukan bukan karena dipaksa, apalagi terpaksa. Sebaliknya, ketika ada siswi atau orang tua siswi non-muslim yang menolak untuk mengenakan jilbab, pihak sekolah harus bisa memaklumi kenapa siswi dan orang tua non-muslim menolak aturan itu. Kemungkinan terbesar alasan dari penolakan itu adalah karena ketidakfahaman, yang akhirnya ketika dibiarkan akan berlanjut kepada kecurigaan. Kecurigaan sebagai bentuk pemaksaan identitas Islam, simbol Islam, islamisasi. Kalau pihak sekolah sudah memberikan penjelasan yang cukup, namun tetap ada penolakan, apalagi alasan penolakan itu karena adanya larangan di agama yang dianut oleh si siswi, maka pihak sekolah harus bisa menerima dengan lapang hati penolakan itu. Tidak perlu dan tidak boleh ada sanksi yang dijatuhkan. Si siswi ini tetap berhak memperoleh pendidikan di sekolah itu, sama seperti siswi lain yang beragama Islam walaupun dia tidak berjilbab. Yang jadi masalah adalah ketika hal sederhana ini tiba-tiba jadi seolah-olah genting, gawat. Seolah-olah di beberapa wilayah NKRI sedang terjadi gerakan berbahaya berupa islamisasi, radikalisme, dan intoleranisme yang dilakukan oleh pengelola sekolah atau pemerintah daerah setempat, yang ujung-ujungnya mengarah ke tuduhan anti-NKRI, upaya gerakan pendirian negara khilafah, dan yang lebih memprihatinkan lagi, provokatornya justru sesama umat Islam. Orang-orang yang semestinya bisa memberikan penjelasan yang menyejukkan bagi umat beragama lain untuk mendinginkan suasana. Orang-orang ini malah menjadi bensin yang membakar kerukunan umat beragama yang sudah berlangsung lama di negeri ini. Lewat ocehannya di media sosial, mereka menjadi orang yang paling lantang, paling nyinyir, bahkan galak terhadap umat Islam. Mereka berada di barisan paling depan untuk mengadu domba, bukan untuk menjadi penengah. Seringkali begitu. Lalu, kasus ini oleh para provokator akan mereka banding-bandingkan dengan apa yang terjadi di saat menjelang hari Natal.
Penolakan umat Islam terhadap penggunaan atribut Natal disamakan dengan kasus penolakan penggunaan jilbab di sekolah negeri. Menurut mereka, aturan penggunaan atribut Natal terhadap karyawan perusahaan yang beragama Islam dalam menyambut Natal juga bukan bentuk kristenisasi. Ini semata-mata hanya bagian dari strategi penjualan, murni soal bisnis, bukan persoalan agama. Orang tidak akan otomatis menjadi Kristen gara-gara menggunakan topi Natal. Lalu mengapa harus sampai diprotes bahkan didemo oleh umat Islam? Kalau umat Islam boleh protes, tentu saja umat beragama lain pun boleh protes soal aturan penggunaan jilbab dong. Nah, inilah perlunya komunikasi, bukan provokasi. Dalam ajaran Islam memang ada larangan untuk menyerupai, apalagi mengikuti kebiasaan umat beragama lain. Apalagi terkait dengan hal-hal yang berbau ritual atau perayaan agama lain. Termasuk dalam hal ini cara berpakaian. Penggunaan atribut Natal saat menjelang Natal nggak bisa dipungkiri terkait dengan acara kegiatan agama. Namun untuk hal-hal yang tidak terkait dengan agama, tidak menjadi masalah sebenarnya umat Islam berbusana apapun, asal masih memenuhi persyaratan menutup aurat. Saya yakin mereka yang meminta karyawannya untuk menggunakan atribut Natal sebenarnya tidak mengetahui bahwa dalam ajaran Islam ada larangan bagi umat Islam untuk menggunakan atribut yang terkait dengan perayaan hari agama selain Islam. Kalau mereka tahu, prasangka baik saya meyakini umat Kristen atau Katolik pasti tidak akan memaksakan pemakaian atribut Natal ke umat Islam. Saya yakin itu. Tapi pertanyaannya, kenapa kok masih ada yang meminta umat Islam memakai atribut itu? Jawaban saya, ya karena umat Islam sendiri juga ada yang gak paham bahwa perbuatan itu dilarang dalam ajaran agamanya. Sehingga ketika dia diminta untuk menggunakan atribut itu oleh atasannya, atau ditanya soal itu, mereka mengatakan mau-mau saja dan boleh-boleh saja. Begitu pula dengan soal aturan penggunaan jilbab di beberapa sekolah, termasuk yang sekarang lagi viral di Padang. Aturan atau tepatnya himbauan itu sebenarnya sudah ada sejak 15 tahun yang lalu di Kota Padang. Dan selama ini dari pihak umat lain tidak menjadikan itu sebagai masalah. Mereka tidak keberatan menggunakan kerudung atau jilbab yang dari sudut pandang umat Islam adalah sebagai pelindung atau penutup aurat. Makanya aturan itu bisa berjalan sampai akhirnya beberapa hari lalu muncul keberatan dari orang tua siswi yang beragama lain. Dan keberatan itu adalah terkait dengan keyakinan beragamanya. Nah, tentu ini harus direspon dengan baik penolakan ini. Pihak-pihak terkait perlu mencari solusi yang bijak untuk menyelesaikan masalah ini. Dari video yang beredar, sebenarnya sudah ada titik temu antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Dari kamera tersembunyi yang direkam orang tua siswi yang keberatan anaknya berjilbab, nampak telah terjadi dialog yang baik dan santun di antara kedua belah pihak. Si orang tua menyampaikan keberatannya dengan cara yang baik, pihak sekolah juga menerima keberatan itu dengan bijak. Sudah ada kata sepakat di antara mereka berdua. Begitu juga dengan kepala sekolah SMK 2 Padang yang juga menerima alasan keberatan itu. Bahkan bersedia meminta maaf atas penerapan peraturan yang dianggap memaksa oleh orang tua siswa. Walaupun sebenarnya dia juga cuma menjalankan peraturan yang sudah ada sejak 15 tahun yang lalu di Kota Padang itu, yang selama ini nggak jadi masalah, nggak ada yang protes. Sayangnya gorengannya sudah kemana-mana. Suatu aturan yang bermaksud menghormati, melindungi, dan menjaga kehormatan perempuan dari sudut pandang kearifan lokal budaya Minangkabau ini, isunya sudah berkembang menjadi isu intoleransi, radikalisme, islamisasi, kadrunisme, bahkan pelanggaran HAM. Tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya bisa menjadi pendingin dan penyejuk untuk masalah yang sebenarnya sudah tercapai titik temu antara pihak sekolah dan orang tua siswi, malah ikut berkomentar yang justru semakin memanaskan situasi. Seperti bola salju, caci maki dan hujatan yang luar biasa terhadap umat Islam terus bergulir. Orang-orang tanpa ilmu, baik dari sisi umat Islam maupun non-Islam, jadi ikut terbakar. Dengan hanya mengikuti emosi belaka, mereka saling menyalahkan dan menyerang ajaran mereka. Bibit-bibit kebencian seolah-olah makin disiram untuk semakin tumbuh dan berkembang. Media massa juga ikut berperan menjadi tukang kompor yang membiarkan opini berkembang semakin liar di berbagai media sosial. Kerukunan umat beragama yang sebenarnya baik-baik saja
dan bisa diselesaikan dengan dialog yang santai dan cair, menjadi seolah sedang terjadi sesuatu yang mengerikan dan menakutkan di negeri ini. Itu yang membuat saya sedih. Saya sedih. Saya khawatir kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, rekan-rekan bisnis saya, baik mereka yang beragama Islam maupun beragama lain, jadi ikut terbakar dan saling curiga, berprasangka buruk, dan saling membenci satu sama lain gara-gara urusan ini.